Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di pembahasan berikutnya. Setelah pembahasan wasiat, kita akan masuk pada pembahasan tentang wakaf ya. Nah, wakaf secara definisi ya ialah penahanan harta sehingga tidak bisa diwarisi atau dijual atau dihibahkan ya, dan mendermakan hasilnya kepada penerima wakaf ya. Wakaf hukumnya sunnah dan dianjurkan ya. Di antara sedekah jariah ialah mewakafkan rumah, tanah, masjid dan lain sebagainya. Nah, biasanya tujuan wakaf ini adalah untuk urusan umum ya, untuk kaum muslimin secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-Ahzab ayat ke-6, kecuali kalau kalian mau berbuat baik kepada saudara-saudara kalian seagama ya, maka disunahkan berwakaf. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan in qata'a anhu amaluhu illa min thalathih asya, sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'ulah. Jika manusia telah meninggal dunia, maka amal perbuatannya telah terputus kecuali 3 hal: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat atau dimanfaatkan, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Riwayat Muslim. Nah, di antara hukum-hukum wakaf ya akan kita bahas. Hukum-hukum wakaf, yang pertama, memberi wakaf kepada anak kandung itu boleh ya. Memberi wakaf kepada anak kandung ini diperbolehkan ya jika seseorang berkata, aku wakafkan sesuatu kepada anak-anakku ya, maka itu mencakup anak laki-lakinya juga anak perempuannya, cucu-cucu dari anak laki-lakinya ya, dan tidak mencakup cucu-cucu dari anak perempuannya. Jika dia berkata, aku mewakafkan sesuatu kepada anak-anakku dan anak keturunan mereka, maka semuanya kebagian wakaf tersebut ya, aku wakaf ya, misal seperti itu. Kemudian yang kedua, hukum wakaf ya, syarat-syarat yang diminta wakaf, yang diminta pewakaf ya, atau muwakif harus dipenuhi ya, misalnya tentang sifat ya, atau mendahulukan seseorang atau mengakhirkan seseorang, yaitu harus dilaksanakan. Jika pewakaf berkata, aku wakafkan sesuatu kepada ulama ahli hadis atau ahli fikih, maka kata tersebut tidak mencakup ulama ahli bahasa Arab atau ulama ahli ya, ahli yang lain ya. Jika begitu juga jika pewakaf berkata, aku wakafkan sesuatu kepada anak-anakku, kemudian anak-anak mereka, kemudian anak-anak mereka, atau ia berkata yang sejenisnya ya, maka syaratnya harus dipenuhi. Yang berikutnya adalah wakaf berlaku meskipun dengan hanya pengumuman saja, atau penyerahan harta wakaf kepada penerimanya ya. Nah, kalau hari ini ada akta wakaf ya di Kementerian Agama atau di kantor urusan agama, itu sudah jelas ya. Hari ini ada sertifikat, jadi jelas, tidak ada tuntutan di kemudian hari. Jadi jika wakaf telah diserahkan kepada penerimanya, maka tidak boleh dibatalkan ya, tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan. Itu 3 hukum-hukum wakaf. Kemudian syarat-syarat wakaf ya. Yang pertama, pewakaf atau muwakif harus berakal dan memiliki sesuatu yang akan diwakafkan ya. Itu 1. Kalau dia tidak punya barang yang ingin dia wakafkan, ya tidak sah wakafnya. Kedua, penerima wakaf harus orang yang berhak memiliki ya. Orang yang berhak memiliki, jadi tidak sah mewakafkan sesuatu kepada janin di kandungan ya, atau kepada budak kalau dulu. Jika penerima wakaf belum ditentukan, maka pihak penerima wakaf harus bisa dijadikan sebagai tempat ibadah ya.
Jika penerima wakaf belum ditentukan, maka pihak penerima wakaf harus bisa dijadikan sebagai tempat ibadah. Jika tidak boleh mewakafkan sesuatu, ya, jadi tidak boleh mewakafkan sesuatu kepada gereja, ya, atau sesuatu yang diharamkan. Ya, maksudnya ke masjid begitu. Mewakafkannya ke masjid atau ke tempat-tempat ibadah kaum muslimin di masjid, ya. Tidak boleh ke gereja, nggak boleh wakaf ke gereja dan sejenisnya. Yang berikutnya, ya, proses pewakafan harus dengan teks yang jelas. Ya, sebagaimana layaknya wakaf, ya, ada aktenya, jadi jelas siapa yang mewakafkan, kepada siapa diwakafkan, ya, harus jelas. Kemudian yang keempat, yang terakhir, sesuatu yang diwakafkan harus merupakan sesuatu yang tetap ada setelah diambil hasilnya. Contoh misalnya rumah, tanah, dan lain sebagainya. Jika sesuatu tersebut habis, ya, dalam artiannya bisa dimanfaatkan seperti makanan, parfum, dan lain sebagainya, maka tidak boleh diwakafkan, ya. Dan tidak dinamakan wakaf, namun disebutlah dengan sedekah kalau barang yang habis. Tapi wakaf ini adalah khusus untuk barang yang awet, ya, yang tidak habis setelah digunakan. Tanah, rumah, ya. Kemudian, ya, dan lain sebagainya. Ya, setelah wakaf kita masuk pada pembahasan tentang hibah. Ya, sedikit saja pembahasannya. Ya, ini pemberian oleh orang yang berakal sempurna. Ya, ia adalah seperti hadiah. Jadi hibah itu seperti hadiah, hibah. Ya, nama lainnya hadiah, ya. Contoh misalnya orang muslim menghibahkan kepada saudara seagamanya sebuah rumah atau pakaian atau makanan atau beberapa jumlah uang, ya. Dan hukumnya sunnah boleh dilakukan. Hukum-hukum hibah, ya, hibah seperti hadiah, ya, jadi disunahkan karena keduanya merupakan perbuatan baik yang dianjurkan untuk dikerjakan dan berlomba-lomba kepadanya. Ya, dalilnya sangat banyak, ada di Quran surah Ali Imran ayat 92, ada di Al-Maidah ayat kedua, ada di Al-Baqarah ayat 177. Salah satunya di Al-Imran ayat 92. Kalian sekali-kali tidak sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Kemudian di Quran Al-Maidah ayat kedua, dan tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang ketiga, Al-Baqarah 177. Bukanlah menghadapkan wajah kalian ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya. Yaitu diantara dalil hibah. Hibah harus merata, ya. Maksud merata di sini adil, ya, sama. Kalau anak satu diberi sekian, anak yang lain juga diberi sekian, jadi sama, supaya tidak ada kedengkian, ya, atau yang lain sebagainya. Ya, jadi jika hibah di pemberian dia diberikan kepada salah satu anak, maka anak-anak lainnya disunahkan diberi hibah pemberian dengan jumlah yang besar yang sama, dengan jumlah dan besar yang sama, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kalian kepada Allah dan adillah kalian terhadap anak-anak kalian. Muttafaqun alaih. Yang kedua, haram menarik kembali hibah, ya, haram menarik kembali hibah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang meminta kembali hibahnya seperti orang yang meminta kembali atau menelan muntahannya. Muttafaqun alaih. Satu yang dikecualikan, ya, kecuali hibah dari ayah kepada salah seorang anaknya, maka ia diperbolehkan menariknya kembali karena anak dan hartanya sebenarnya adalah milik ayahnya, sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yahillu lirrajul ayyu'tiyal atiyah fayarji'u fiha illa alwalid
fima yu'ti liwaladih. Seseorang tidak halal memberi sesuatu kemudian menariknya kembali kecuali seorang ayah terhadap sesuatu yang ia berikan kepada anaknya. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Kemudian yang ketiga, ya, menghibahkan sesuatu dengan niat mendapatkan imbalan, ya, hukumnya makruh. Contoh, orang muslim menghadiahkan sesuatu kepada orang lain, ya, dengan maksud orang tersebut membalasnya dengan pemberian yang lebih besar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesuatu riba atau tambahan yang kalian berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kalian berikan berupa zakat yang kalian maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Ar-Rum ayat 39. Ya, kecuali dengan keridhaan Allah saja. Tidak mengharapkan yang lain. Penerima hibah mempunyai hak pilih, ya, antara menerima hibah atau menolaknya. Jika ia menerimanya, ia harus memberi imbalan dengan nilai yang sama atau lebih besar. Karena Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dan membalasnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di hadis yang lain, barang siapa berbuat baik kepada kalian, maka balaslah. Ya, di hadis yang lain, barang siapa berbuat baik kepada seseorang, kemudian dia berkata kepada pemberinya, semoga Allah memberi balasan yang baik kepadamu, maka ia telah menyanjung dengan amat baik. Ya, itu diantara hukum-hukum hibah. Berikutnya syarat-syarat hibah, yaitu ijab dan qabul. Udah itu saja. Ijab itu pernyataan pemberi hibah kepada orang yang ia tanya tentang sesuatu, ya, dan ia beri dengan senang hati, ya. Ijab, memberi. Kemudian qabul, menerima. Penerimaan oleh penerima hibah dengan berkata, aku terima apa yang engkau hibahkan kepadaku, atau ia menyodorkan tangannya untuk menerimanya. Dah sah semuanya begitu. Ya, jadi syarat hibah hanya ijab dan qabul. Wallahu ta'ala alam. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Al-haqqu min rabbik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Al-mautu fi sabilillah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.